Karena jawaban dari PKB oleh pihak Jazilul ini hari ini, itu sudah sangat-sangat menyakitkan sekali. Sangat-sangat menyakitkan gitu. Ridwan Kamil disebut barang yang nggak laku. Nggak laku dijual, mau apa? Jadi ya kalau sudah begini kan ya sekalian aja gitu. Sekalian PKB itu ucapkan selamat kepada Pramono. Selamat malam semuanya. Kekalahan Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta nampaknya sampai sekarang itu masih belum bisa diterima oleh banyak pihak karena memang memalukan. Malu-maluin gitu. Diusung oleh 15 partai dengan elektabilitas yang sangat tinggi sebelum dicalonkan, kemudian kalah sama calon yang nggak punya elektabilitas dan hanya diusung oleh satu partai. Kan malu gitu. Udah ngeroyoh, kalah ya. Dan karena mereka kalah, ini sekarang nampaknya mereka mencari kambing hitam gitu ya. Biang kerok dari kekalahan Ridwan Kamil dan Susono. Dan yang paling mudah mereka sampaikan adalah kecurangan. Wah, Pilgub DKI ini ada kecurangan. Makanya kemudian mereka bikin sayembara. Karena mereka nggak punya datanya. Pokoknya bilang aja kecurangan dulu gitu ya. Soal data, bukti, nanti kita cari. Dicari lewat sayembara. Nah, setelah mereka mengadakan sayembara, ternyata bukti-bukti yang masuk adalah bukti kecurangan yang justru dilakukan oleh kubu RK sendiri. Gimana sih? Nuduh orang lain curang, padahal dia sendiri yang curang. Ini udah curang, kalah ya. Tambah malu. Gitu. Nah, karena kecurangan ini gagal dijadikan kambing hitam, ini sekarang tuduhannya sampai kepada internal koalisi itu sendiri, kepada anggota partai di koalisi Kim Plus gitu. Jadi ada beberapa partai yang kemudian dituduh bahwa mereka ini nggak bekerja. Salah satunya adalah PKB. Ya, saya nggak tahu persis bagaimana PKB dituduh, tapi jawaban dari PKB atas isu atau tuduhan bahwa PKB tidak bekerja untuk memenangkan atau berupaya memenangkan Ridwan Kamil dan Susono di Jakarta, itu kemudian dijawab dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa menyakitkan. Itu ibarat orang yang sudah jatuh tertimpa tangga. Ini nih, PKB jadi tangganya. Ridwan Kamil jatuh ditimpa sama PKB karena PKB bilang bahwa kalau yang dijual tidak laku, mau apa? Bekerja secara kuat, jadi semua sudah bekerja, jadi jangan ada tuduhan tidak bekerja. Teman-teman ini sudah keluar uang, bekerja dengan sangat luar biasa. Ini kan ya jadinya apa ya? Jadi mementahkan semua tuduhan kecurangan tadi. Gitu. Emang ternyata Ridwan Kamil aja yang nggak laku gitu ya. Jadi kalau diibaratkan produk, Ridwan Kamil ini jadi kayak produk MLM lah. yang dicoba diperdagangkan dengan segala cara gitu ya, dengan bonus besar sekalipun tetap nggak laku. Ya bagi saya ya karena memang masuk akal sebenarnya jawaban dari PKB ini logis dan benar gitu, tapi entah gimana rasanya menyakitkan sekali bagi Ridwan Kamil karena kemudian dianggap produk yang tidak laku. Tidak laku itu kan bisa karena dua kemungkinan gitu ya, karena kemahalan atau memang produknya ya jelek banget gitu. Itu kan produk MLM ya gitu, atau dua-duanya gitu ya. Produk-produk MLM kan ya banyak kan yang seperti itu. Meskipun ada yang bagus tapi kebanyakannya kan begitu. Harganya mahal, produknya ya jelek, nggak diterima sama pasar gitu ya. Bahkan member yang sudah menjadi anggota dan mendapatkan banyak reward atau bonus sekalipun, itu mereka juga enggan untuk pakai produknya gitu kan. Dan alasan faktor tidak lakunya Ridwan Kamil di Jakarta ya karena memang Jakarta bukan Jawa Barat gitu. Sementara Ridwan Kamil ini kan memang orang Bandung gitu, orang Jawa Barat. Dan selain itu Jakarta itu keras gitu ya, butuh pemimpin yang berwibawa, yang keras, yang mau fight, yang nggak lembek atau manja, dan itu tercermin dari Ridwan Kamil. Ya meskipun Ridwan Kamil mungkin ya bekerja keras juga gitu, tapi kalau ngelihat dari gaya-gayanya, joget-jogetnya ya tidak sesuai dengan karakter orang-orang Jakarta yang keras gitu kan.
Atau gitu ya, atau faktor Ridwan Kamil ini tidak laku di Jakarta itu mungkin karena faktor daya beli masyarakat yang turun. Sama nggak sesuai. Itu beda ya, beda. Itu soal ekonomi. Ya tapi ya memang ya kasihan juga kepada PKB. Saya mengerti kenapa PKB jadi sekejam itu bahasanya gitu ya. Ridwan Kamil ini nggak laku karena ya pasti nggak mudah gitu. Karena mereka sudah bekerja, sudah mendukung, malah dituduh nggak bekerja gitu kan. Padahal kekalahan Ridwan Kamil yaitu murni karena faktor Ridwan Kamil itu sendiri gitu. Karena memang dia nggak bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Terkenal memang, iya gitu. Tapi bagi mayoritas masyarakat Jakarta, Ridwan Kamil nggak bisa masuk kepada semua golongan. Sehingga, kalaupun mau didukung sama Partai Coklat dengan serangan fajar, bansos, dan sebagainya, ya itu tetap nggak bisa memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Jadi ya, kalau Partai Coklat sudah nggak bisa untuk memenangkan Ridwan Kamil, apalagi cuma PKB gitu kan, yang dananya terbatas, yang nggak punya sistem komando dan sebagainya, ya gimana gitu. Jadi ya seharusnya pihak Kimples itu ya sudahlah gitu. Kalau kalah ya terima aja gitu, bahwa memang mereka salah pilih calon aja. Seandainya calonnya bukan Ridwan Kamil, bisa jadi laku gitu. Kalau calonnya adalah orang yang memang berKTP Jakarta, jangan-jangan menang tuh, meskipun nggak punya elektabilitas. Tapi karena sebelumnya hanya berfokus kepada elektabilitas, makanya kemudian ya jadi nggak menang seperti ini. Karena elektabilitas itu ya Ridwan Kamil memang tinggi, sekitar 30% gitu kan. Tapi kan untuk menang di Jakarta kan harus 50+1. Ya, jadi bagi PKB mungkin ini terasa sangat tidak menyenangkan gitu. Mereka sudah bekerja kemudian dituduh nggak bekerja, dan tahu-tahu kayak gini, kalau tahu begitu gitu ya, mending nggak usah kerja sekalian gitu, nggak usah capek-capek gitu kan. Jadi kalau mereka dituduh nggak bekerja ya udahlah sesuai. Gitu. Ini udah kerja capek-capek berupaya untuk memenangkan, nggak laku gitu kan. Malah dituduh nggak bekerja. Jadi ya, pengakuan dari PKB yang menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ini nggak laku, ini menjadi satu tamparan yang sangat-sangat keras sekali kepada kubu Kimples, kepada Jokowi dan Prabowo Subianto itu juga sendiri gitu. Karena ya sebelum-sebelumnya gitu ya, sebelum ada pernyataan dari PKB kan muncul narasi-narasi kecurangan Pilgub DKI Jakarta. Wah, terjadi kecurangan secara masif. Tapi ternyata bukan kecurangan kok yang bikin RK ini kalah, emang nggak laku. Jadi semua tuduhan kecurangan yang disampaikan oleh kubu Ridwan Kamil yang sampai bikin sayembara itu otomatis mentah dengan sendirinya. Dan ini sekaligus juga mengkonfirmasi bahwa memang Pramono dan Rano Karno ini ya pantas untuk menang dan mereka tidak curang gitu. Jadi ya sudah, mau dilakukan dengan 1 putaran atau 2 putaran sekalipun, namanya barang nggak laku, ya nggak laku gitu. Ngapain mau dipaksa-paksa jual lagi? Dan ini kan sudah ada datanya. Data-data kekalahan Ridwan Kamil itu sangat telak di semua wilayah Jakarta. Nggak ada basis yang kemudian wilayah yang memenangkan Ridwan Kamil. Udah kalah semua gitu. Ya kalau data kecurangan sudah nggak ada. Kemudian pengakuan dari anggota partai koalisi juga menunjukkan bahwa mereka ini jujur dan Ridwan Kamil itu nggak laku. Maka selanjutnya rasanya percuma untuk kemudian melaksanakan Pilgub Jakarta 2 putaran. Karena hanya buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu dan pada ujungnya juga pasti kalah lagi kok. Jadi ya terima kasih kepada PKB atas kejujurannya gitu ya. Meskipun ya mungkin gitu ya, bisa jadi juga PKB itu sebenarnya sudah bekerja kepada Ridwan Kamil, memenangkan Ridwan Kamil, tapi setelah mereka datang turun ke daerah gitu ya, turun ke bawah, ternyata mereka malah justru membicarakan Pramono. Ini kan bisa aja kayak gitu. Jadi ya mereka sebenarnya udah bekerja, cuma milihnya Pramono, ya gimana? Udah dikasih bansos, serangan fajar, milihnya tetap Pramono. Jadi ya Pilgub DKI Jakarta ini semakin meyakinkan untuk memenangkan Pramono Anung dan Rano Karno cukup dengan 1 putaran. Ya sampai sekarang masih belum ada pengumuman resminya, tapi dari semua lembaga survei, dari data KPU yang sudah diupload di
form C1 KPU itu sudah sangat-sangat menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano Karno memang menang dengan 1 putaran saja. Sehingga ya selanjutnya PKB ya sebaiknya segera ucapkan selamat deh gitu ya. Selamat kepada Pramono dan Rano Karno. Karena dengan begitu itu akan menghentikan semua skenario-skenario untuk memaksakan 2 putaran. Karena jawaban dari PKB oleh pihak Jazilul ini hari ini itu sudah sangat-sangat menyakitkan sekali. Sangat-sangat menyakitkan gitu. Ridwan Kamil disebut barang yang nggak laku dijual, mau apa? Jadi ya kalau sudah begini kan ya sekalian aja gitu. Sekalian PKB itu ucapkan selamat kepada Pramono. Selamat kepada Pramono yang sudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sekalian gitu. Jangan nanggung, kalau kayak gini kan nanggung gitu kan. Sekalian mereka keluar dari koalisi deh gitu ya. Karena dituduh-tuduh nggak bekerja, tapi kayaknya nggak bisa mereka keluar dari koalisi itu karena ya seperti yang kita tahu ada faktor-faktor Caimin yang kayaknya ada kasus dan itu kemudian menjadi kuncian agar PKB jadi ikut terus kemana-mana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.